Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara ada di dalam perlindungan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu pujian penyembahan, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap hati kami yang lemah, yang sakit disembuhkan, yang hatinya sedih Tuhan hiburkan, dan setiap persoalan apapun Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi di sini di Filipi ini tentang bagaimana Tuhan berserah saat menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita di kayu salib. Jadi Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Begitu besar kasih Tuhan sampai Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saat itu Dia berserah pada Allah Bapa, apa yang Allah Bapa mau kerjakan. Di sini ada kalimat berserah tidak sama dengan pasrah. Saya akan kupas apa yang dimaksud berserah dan apa yang dimaksud dengan pasrah. Dalam situasi sekarang ini, banyak orang, sudah saya berserah, atau sudah saya pasrah. Perbedaan berserah dan pasrah itu adalah sangat jauh. Berserah berarti melepaskan semua yang menjadi milik kita, serta mengakui adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau pasrah akan membuat kita merasa gagal, frustasi, dan tidak lagi punya pengharapan. Sehingga dalam keadaan yang pasrah itu juga menutup peluang untuk Tuhan bekerja atas hidupnya. Nah itu, berserah adalah bagaimana kita melepaskan semua kepercayaan kita pada Tuhan dan Tuhan yang pegang kendali. Tapi kalau pasrah, kita merasa diri kita sudah frustasi, putus asa, dan Tuhan tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari di sini saya akan memberikan dua contoh
di dalam tokoh Alkitab, 2 contoh tokoh Alkitab dalam sikap berserah, yaitu Abraham. Yang pertama adalah Abraham. Dia percaya Tuhan tahu yang terbaik. Saya akan baca di Kejadian 22 ayat 2. Lalu berfirmanlah, Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di sini ada 2 tokoh nanti yang saya akan ceritakan, yaitu yang pertama Abraham dan kedua adalah Raja Daud. Bapak Abraham adalah sosok Bapak Abraham adalah orang yang dijuluki Bapak orang beriman. Tidak hanya terkenal karena imannya saja, tapi juga karena sikap berserahnya level tinggi. Kenapa dibilang level tinggi? Karena dia saat Tuhan memerintahkan meminta anaknya untuk menjadi korban untuk Tuhan kesungguhan, dia tidak memikir panjang lagi. Karena apa? Tadi yang saya bilang, Abraham percaya Tuhan tahu yang terbaik. Jadi kalau Tuhan merintahkan Abraham, serahkan anakmu Ishak untuk dipersembahkan, dia sudah tidak pikir lagi karena dia tahu siapa yang perintah, yaitu Allah Tuhan. Karena dia tahu Allah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk hidupnya dia dan anaknya. Lalu dia tanpa pikir panjang, dia serahkan anaknya. Nah, ini sifat berserah Bapak Abraham. Dia tidak pikir panjang karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali. Ini tokoh yang pertama, Bapak Abraham. Dan apa hasilnya dari sikap berserah dia pada Tuhan? Kita baca di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Sikap berserah Abraham dan apa yang terjadi yang Tuhan mau berikan untuk dia. Ayat 16 sampai 18. Lalu katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Coba saudara-saudara bisa bayangkan, seandainya Bapak Abraham tidak mau melakukan, kita ini keturunan dari Bapak Abraham dan kita menerima janji-janjinya. Bisa bayangkan saudara-saudara, seandainya Bapak Abraham tidak berserah, tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan mendapat berkat dari Tuhan, karena perjanjian Tuhan pada Bapak Abraham bahwa dia akan memberkati anak cucu keturunan Bapak Abraham. Nah, kita ini adalah keturunannya. Jadi Bapak Abraham tahu yang terbaik untuk diri dia maupun keturunannya. Jadi dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu Ishak akan disembelih, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, stop. Di situ sudah disediakan domba. Jadi Tuhan menguji sampai di mana sifat berserah kita pada Tuhan. Kita bisa ambil contoh Bapak Abraham. Dari ketulusannya, dari kesetiaannya, akhirnya hasil buah ketaatannya sampai sekarang kita menikmati. Dan yang kedua adalah tokoh Raja Daud. Dia melakukan yang terbaik sekalipun tidak ada hasilnya. Kita buka di Samuel 12 ayat 15. 2 Samuel 2 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi saat itu
ada dosa yang Raja Daud lakukan, yaitu dia menginginkan kematian dari Uria karena dia ingin mengambil istrinya Batseba sebagai istri. Nah, inilah dosa Raja Daud, sehingga membuat Tuhan marah, dan Tuhan katakan bahwa anakmu akan meninggal. Lalu setelah dia diberitahu seperti itu, apakah Raja Daud diam? Tidak. Dia berdoa, meminta pertolongan Tuhan, mengetuk hati Tuhan. Kita bisa baca di 2 Samuel 12 ayat 18. 2 Samuel 2 ayat 18. Samuel 2 ayat 18. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya. Sorry. 2 Samuel 2 ayat 12-18 ya. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anaknya itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Jadi yang kedua adalah sifat bersalah. Pada saat Daud diberitahu bahwa anaknya akan meninggal, dia datang pada Tuhan dan memohon pada Tuhan. Tapi pada saat doanya tidak terkabul, tapi Tuhan tetap mengambil anaknya. Apakah saat itu Daud kecewa? Daud marah? Tidak. Karena saat dia berserah, dia serahkan masalahnya pada Tuhan, apapun hasilnya dia tidak akan marah dan kecewa. Karena tahu konsekuensi yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan pasti ada imbasnya dari apa yang dia lakukan. Jadi dia percayakan hidupnya pada Tuhan. Kalaupun Tuhan menghukum, itulah yang terbaik untuk dia. Dia terima konsekuensinya. Dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak kecewa pada Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan, bagaimana cara kita menghadapi sikap kita dalam pergumulan hidup? Apakah kita cukup berserah ataukah kita pasrah? Saudara-saudara, kalau kita pasrah, itu berarti kita bukan anak Tuhan. Karena kalau kita pasrah, yang ada kita stres, yang ada kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Tapi kalau kita berserah, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua persoalan kita pada Tuhan, biar Tuhan yang pegang kendali apapun hasilnya, baik itu dikabulkan atau tidak. Tapi yang pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Saya sering banyak mendengar kesaksian orang-orang di tengah pandemi. Banyak mereka mengalami berkat-berkat di tengah pandemi. Inilah adalah contoh-contoh orang-orang yang berserah, yang sungguh-sungguh menyerahkan segala problemnya pada Tuhan, dan Tuhan yang ambil kendali dalam kehidupan mereka. Saat mereka mempercaya dan iman mereka yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, Tuhan menepati janjinya. Jadi saudara-saudara, segala harapan dan perjuangan kita kepada Tuhan supaya kita mendapatkan janji-janjinya adalah kita berserah dan mengimani apa yang sudah kita sampaikan pada Tuhan. Kita ceritakan persoalan kita pada Tuhan. Kita ceritakan semua masalah kita dan gantungkan harapan kita pada Tuhan. Saat kita menggantungkan harapan kita pada Tuhan, Dia yang pegang kendali karena Dia adalah pemilik dunia ini. Dia tahu mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau belajar berserah dan mengandalkan hidup kami hanya padamu, Tuhan. Di tengah pandemi ini, beri kami kekuatan, Tuhan, untuk kami mempercayakan segala problema kami, masalah kami hanya kepadamu, Tuhan. Kami imani segala persoalan ini kami lepas dari dalam nama Tuhan Yesus. COVID ini segera berakhir, Tuhan. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Lawat bangsa Indonesia dengan luar biasa, Tuhan. Perkenanan bangsa Tuhan atas bangsa kami, Tuhan. Terjadi besar-besaran lawatan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selamanya. Mari kita yang terima berkat dari Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.